Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Mubarok dengan NIM akhir 545. Perkenalkan, saya Rian Mulaya dengan NIM akhir 443. Dalam video ini, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan terkait peradilan pajak di Perancis. Nah, seberapa penting sih kita mempelajari peradilan pajak di Perancis gitu? Jadi peradilan pajak di Prancis, kenapa sih kita harus penting banget mempelajari? Jadi negara Prancis kan sudah lama menjadi pionir dalam sistem perpajakan dan peradilan mereka. Jadi kalau kita belajar dari mereka tuh kayak kita mengintip bocoran masa depan mengenai bagaimana sih peradilan pajak yang berjalan secara efisien dan seadil mungkin gitu. Oh, jadi penting banget ya untuk mempelajari sistem peradilan di Perancis gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke bagian pembahasannya, teman-teman. Peradilan pajak di Prancis memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Sistem ini mencerminkan tradisi hukum sipil atau civil law yang kuat dalam penekanan pada supremasi hukum administratif. Dalam konteks Prancis, sengketa pajak bukan sekedar persoalan finansial, tetapi juga persoalan hukum publik yang menyangkut hubungan antara warga negara dan negaranya. Karena itu, penyelesaian ditempatkan di bawah yurisdiksi peradilan administratif dan bukan peradilan umum. Selanjutnya, sistem hukum Prancis. Prancis menganut tradisi hukum sipil atau civil law yang berakar pada Kode Napoleon tahun 1804. Sistem ini mengutamakan kodifikasi hukum dan menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas. Sengketa antar warga negara dengan pemerintah termasuk dalam hal pajak menjadi ranah hukum administratif atau droit administratif yang ditangani oleh peradilan administratif. Pemisahan ini menghasilkan dua hierarki peradilan yang terdiri sejajar, yaitu yang pertama ada peradilan umum atau ordre judiciaire, ini menangani perkara perdata dan pidana. Yang kedua, peradilan administratif atau ordre administratif yang menangani perkara antara warga negara dan administrasi publik termasuk di dalamnya sengketa pajak. Yang selanjutnya adalah konsep peradilan pajak. Dalam sistem hukum Prancis, peradilan pajak atau kontekstual fiskal merupakan bagian dari peradilan administratif. Prinsip dasarnya adalah bahwa tindakan fiskal merupakan tindakan administratif, sehingga keberatan terhadap putusan pajak dianggap sebagai konstitusi administratif. Peradilan pajak bertujuan menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak, mengontrol legalitas tindakan fiskal pemerintah, serta menegakkan prinsip keadilan fiskal. Peradilan pajak juga memiliki fungsi korektif terhadap kebijakan pajak yang diterapkan oleh administrasi. Fiscal Direction yang di Prancis disebut DGFIP sekaligus berperan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap kekuasaan eksekutif di bidang perpajakan. Nah, selanjutnya, jenis sengketa pajak. Sengketa pajak di Prancis secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada contentieux de assiette, yaitu sengketa yang menyangkut penetapan pajak seperti jumlah pajak yang terutang, dasar pengenaan, dan klasifikasi pajak. Selanjutnya yang kedua, contentieux de revenant, yaitu sengketa mengenai penagihan pajak, termasuk keberatan terhadap tindakan penistaan, denda, atau sanksi administrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa terkait interpretasi peraturan perpajakan, restorasi pajak yang dibayar berlebih, serta keberatan terhadap keputusan administratif yang dianggap melanggar hak wajib pajak. Selanjutnya, struktur peradilan pajak. Struktur peradilan pajak di Prancis bersifat yaitu bertingkat 3, mengikuti sistem peradilan administratif. Yang pertama ada tribunal administratif, yaitu pengadilan administratif tingkat pertama. Yang kedua ada Cour administratif d'Appel atau pengadilan banding administratif. Yang terakhir yaitu Konsil di Etat, yaitu Dewan Negara. Nah, ketiga lembaga ini memiliki yurisdiksi hierarkis dan menjalankan fungsi kontrol terhadap tindakan administratif pemerintah termasuk kebijakan perpajakan. Yang pertama, kita jelaskan dulu, tribunal administratif. Nah, tribunal administratif adalah pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan administratif. Disinilah sebagian besar sengketa pajak diajukan. Pengadilan ini memeriksa dan memutus perkara terkait keberatan wajib pajak terhadap keputusan fiskal yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Nah, prosesnya dimulai setelah wajib pajak mengajukan reclamation privilege atau keberatan administratif kepada otoritas pajak. Nah, jika keberatan tersebut ditolak atau tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu,
wajib pajak berhak membawa perkaranya ke tribunal administratif. Pengadilan ini berperan tidak hanya sebagai penguji legalitas tindakan administratif, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dalam konteks perpajakan. Lalu yang selanjutnya ada core administratif diapel. Nah, apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan di tribunal administratif, ia dapat mengajukan banding ke core administratif diapel. Pengadilan ini berfungsi menilai kembali baik aspek fakta maupun hukum dari perkara yang diputus di tingkat pertama. Core administratif diapel memiliki yurisdiksi di wilayah yang lebih luas dan menjadi forum penting dalam pembentukan presiden administratif pajak. Di tingkat ini, argumentasi hukum dan interpretasi peraturan perpajakan seringkali menjadi fokus utama. Selanjutnya, Konsil Litat. Nah, Konsil Litat merupakan lembaga tertinggi dalam sistem peradilan administratif Prancis dan juga berperan sebagai pengadilan kasasi atau Cour de Cassation untuk seluruh sengketa administratif termasuk di dalamnya pajak. Nah, selain berfungsi sebagai peradilan tertinggi, Konsil Litat juga berperan sebagai penasihat hukum bagi pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sengketa pajak, Konsil Litat meninjau apakah hukum telah diterapkan dengan benar, bukan menilai kembali fakta. Putusan ini bersifat final dan menjadi jurisprudensi penting yang mengarahkan praktik perpajakan di seluruh Prancis. Proses penyelesaian sengketa. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Prancis mengikuti tahapan administratif dan yudisial. Yang pertama, tahap administratif, reclamation, prealable. Wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap otoritas pajak. Ini merupakan syarat wajib sebelum beralih ke pengadilan. Yang kedua, tahap yudisial. Jika keberatan tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke tribunal administratif. Yang ketiga, ada tahap banding. Jika tidak puas dengan putusan, pihak dapat mengajukan banding ke Cour administratif d'Appel. Yang keempat, ada kasasi, yaitu langkah terakhir adalah permohonan kasasi ke Conseil d'État yang memutus berdasarkan penetapan hukum, bukan penilaian fakta. Proses ini menekankan prinsip due process dan menjamin bahwa semua tindakan fiskal negara dapat diuji secara hukum. 10. Karakteristik peradilan pajak Perancis. Beberapa karakteristik utama sistem peradilan pajak Perancis antara lain, yang pertama adalah bersifat administratif, yaitu bukan peradilan khusus pajak. Yaitu selanjutnya adalah menjunjung asas legalitas, di mana semua tindakan fiskal harus memiliki dasar hukum yang jelas. Yang ketiga, ada proses berjenjang dan terstruktur, menjamin hak banding. Selanjutnya ada didominasi oleh hakim karir administratif, bukan hakim umum. Selanjutnya adalah menekankan prosedur tertulis dengan dokumen dan argumentasi hukum menjadi basis utama pemeriksaan. 11. Perbandingan dengan Indonesia. Nah, berbeda dengan Prancis, Indonesia memiliki peradilan pajak yang bersifat khusus, yaitu special court, dan berdiri di luar sistem peradilan umum maupun administratif. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang pertama, dalam aspek sistem hukum, di mana Prancis menganut civil law berbasis administrasi publik. Di Indonesia menganut civil law namun peradilan pajak berdiri sendiri. Yang kedua ada dari aspek jenis peradilan. Dari Prancis memiliki aspek administratif 3 tingkat, yaitu tribunal, cour, conseil d'État. Sedangkan di Indonesia jenis peradilan yang pertama ada khusus, yaitu lex specialis, 1 tingkat putusan final, habis itu ke kasasi, ke MA, hanya aspek hukum. Selanjutnya terkait dengan aspek hakimnya, yaitu adalah hakim administratif dalam Perancis, sedangkan dalam Indonesia adalah hakim pajak, yaitu pegawai DJP dan ahli hukum. Selanjutnya adalah posisi kelembagaan. Di bawah, dalam Perancis itu ada di bawah Kementerian Kehakiman dan Conseil d'État. Di Indonesia itu ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya dalam aspek karakter, dalam Perancis itu bisa dikatakan judicial review terhadap tindakan administrasi. Nah, di Indonesia dikatakan adalah adjudikasi khusus sengketa pajak. Dengan demikian, sistem Perancis lebih menekankan aspek kontrol terhadap administrasi publik, sedangkan Indonesia menekankan efisiensi penyelesaian sengketa pajak secara teknis.
Nomor 12, tantangan dan perkembangan. Nah, sistem peradilan pajak Prancis menghadapi beberapa tantangan yang antara lainnya, yang pertama adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang membuat proses sengketa semakin teknis. Yang kedua, lamanya proses administratif karena adanya kewajiban reclamation payable. Yang ketiga adalah digitalisasi sistem peradilan yang masih dalam tahap adaptasi di beberapa wilayah. Nah, namun demikian, Prancis terus mengembangkan mekanisme mediasi fiskal, mediation fiskale, dan digital court system untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Perkembangan terakhir juga menunjukkan peningkatan transparansi dan aspek publik terhadap putusan pengadilan administratif. 13. Kesimpulan. Nah, setelah dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah peradilan pajak di Prancis merupakan model peradilan administratif yang matang, menempatkan hubungan fiskal dalam kerangka hukum publik dan menjamin akuntabilitas negara terhadap warga dengan struktur 3 tingkat: tribunal administratif, court administratif de appel, dan conseil d'etat. Sistem ini menegakkan prinsip keadilan fiskal melalui mekanisme hukum yang kuat. Dibandingkan dengan Indonesia, sistem Perancis lebih menonjol dalam aspek kontrol administratif, sedangkan Indonesia lebih pragmatis dengan pembentukan peradilan pajak khusus. Keduanya memiliki tujuan yang sama, menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak dalam menghadapi kekuasaan fiskal negara.